Shalom, selamat hari Minggu. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh bertemu pada hari ini. Walaupun hanya secara virtual, namun saya yakin ini tidak mengurangi sukacita kita untuk berjumpa pada hari ini. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Masih dalam keadaan berdiri, votum dan salam oleh Kakak Vina. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang akan menyertai ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan dari Kakak Vina. Untuk itu, sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Untuk doa mendengarkan firman dan khotbah kepada Kakak Vina dipersilakan. Ya, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami dalam memahami akan firman-Mu. Biar dari firman-Mu Tuhan, kami dapat mempelajari dan kami dapat tahu bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa memperlihatkan sikap dan tanggung jawab kami, sikap dan perilaku kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik remaja yang sama dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari Kitab Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Kakak Vina tidak bacakan, nanti adik-adik remaja di rumah dibaca ya. Dari Kitab Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Ini lanjutan cerita minggu lalu. Hari ini judulnya cerita kita Yohanes Pembaptis dibunuh. Adik-adik remaja yang saya kasih dalam Tuhan, coba perlihatkan senyum terindahnya. Waduh, semua cantik dan ganteng. Nah, saya mau mengatakan kepada adik-adik bahwa semua orang pasti sukacita, senang ketika diberikan hadiah. Nah, kalau adik-adik ditanya hari ini bahwa ada orang akan memberikan hadiah kepada adik-adik, adik-adik mau minta apa? Apalagi kalau mau ulang tahun, request hadiahnya yang ini. Mungkin mau ada yang HP dong, ada yang mau bisa nggak baju baru, ada yang mau kalau boleh yang lain. Tapi intinya bahwa ketika kita diberikan orang menjanjikan kita hadiah, pasti kita bersukacita, senang, bahkan penasaran apa ya hadiahnya nanti ini. Nah, kita kembali kepada tema kita pada saat ini atau bacaan kita pada saat ini. Saya mengatakan bahwa itu lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kan si Yohanes menegur Herodes. Kenapa dia menegur Herodes? Karena Herodes mengambil istri saudaranya, yang bernama Herodias. Dia ambil itu dan dijadikan sebagai istri. Kemudian si Yohanes ini menegur itu. Enggak boleh begitu, enggak bagus itu. Itu istri saudaramu, tapi kenapa kau ambil? Nah, si Herodias ini yang dijadikan istri oleh Herodes, dia dendam sama Yohanes. Dendam sekali. Taulah adik-adik bagaimana kalau orang dendam. Dia dendam, kapan ini saya bunuh ini orang ini. Kalau mendengar tentang kata Yohanes, pokoknya emosinya tinggi sekali bagi Herodias. Kan pada saat minggu lalu diceritakan bahwa si Yohanes ini masuk dalam penjara. Herodes suruh bilang bawa Mikil masuk dalam penjara, ditangkap. Nah, kemudian semakin tersebarlah tentang kisah Yesus. Bahwa Yesus ini melakukan banyak mujizat. Nah, ini si Herodes ini anggap itu kalau yang melakukan mujizat itu adalah Yohanes. Nah, bilang begini Herodes, itu kapan Yohanes itu yang sudah penggal kepalanya? Padahal Yohanes ini masih ada dalam penjara. Pas tiba di hari ulang tahun Herodes, anak Herodias ini, anak Herodias yang diperistrikan oleh Herodes, menari. Kemudian Herodes tertarik, wah mantap sekali, bagus sekali caranya menari, terhibur orang. Nah, kemudian Herodes mengatakan kepada dia, apapun yang engkau mau, saya akan berikan kepadamu. Biar setengah dari kerajaan ini akan kukasih kepadamu. Kemudian anak Herodias ini pulang ke mamanya, kepada Herodias. Mak, mau gak dikasih hadiah sama Herodes, apa ini yang mau ku minta? Kesempatan mamanya. Minta kok kepalanya Yohanes. Taruh di talam, kemudian bawa kepadaku. Sebagai orang tua juga ini Herodias, kalau memang kau mendidik anakmu yang baik, kau tidak akan pernah meminta itu. Tetapi karena kejahatan yang ada dalam pikirannya karena dendam, jadi hal-hal yang jahat dilakukannya. Tidak pernah dipikir ini baik, tidak. Diterima Tuhan ini atau tidak. Tapi yang paling mendominan di atas kepalanya dalam pikirannya dan hatinya adalah dendam. Bagaimana caraku supaya bunuh ini orang? Kemudian anak Herodias datang kepada Herodes.
kasih ke kepalanya Yohanes. Nah, si Herodes ini mau tidak mau karena malu, karena sudah bersumpah juga, harus dikasih kepalanya Yohanes. Ya. Apa yang mau kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini adik-adik remaja? Yang kita mau pelajari mengenai dendamnya si Herodias. Ya. Dan tujuan kita atau pokok kita pada saat ini, dendam bersumber dari pikiran yang jahat. Saya mau mengajak adik-adik, semua orang pasti pernah tersakiti. Ya. Semua orang pasti pernah tidak menerima kalau temannya berkata seperti ini, kalau menyakiti pasti, deh, nah kasih begituku. Ya. Tetapi kita kembali, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak remaja, apa Tuhan katakan? Tuhan katakan seperti ini, hai kamu anak-anakku, kamu harus tampil beda dengan dunia ini. Apa sih yang dilakukan oleh dunia? Ya, kalau dunia melakukan kejahatan, kamu tidak boleh. Ya, kamu harus menjadi terang. Nah, ada kan lagunya anak sekolah minggu. Terang di rumah, terang di sekolah, terang dimanapun engkau berada. Ini yang dituntut buat kita anak-anak remaja. Ya, tidak sekadar beribadah saja. Ya sudah kak ibadah, setia kak baca firman Tuhan. Tetapi kalau dendam ada dalam pikiran kita itu tidak. Tidak ada artinya, itu nol. Lalu bagaimana mipale kakak Vina? Kalau ada orang yang sakiti, ada orang yang sakiti orang tua tak, masa mau dilihat-lihat saja? Kita lihat Tuhan mengampuni kita. Ya. Ada enggak adik-adik hitung berapa dosanya buat Tuhan Yesus? Enggak bisa dihitung kalau kita bohong. Tetapi mengapa Tuhan memberikan dirinya satu-satunya untuk menebus dosa kita? Dan Tuhan katakan perbuatlah ketika orang berbuat jahat padamu, ampunilah. Bahkan dalam kitab Matius, ketika ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Artinya jangan pernah ingat kejahatan orang lain, tetapi ingat firman Tuhan, kita harus berbeda dari dunia ini. Maafkan, doakan. Ya. Kita harus mengampuni sesama kita. Dendam itu pokoknya tidak baiklah adik-adik. Dan tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan ada dendam yang bisa ditolerir. Karena anak kasih begini kan tidak apa-apa jibedek, tidak ada. Ya. Dendam itu melahirkan hal-hal yang jahat. Ya. Biar ini orang lain kalau memang kita tidak suka karena dendam kami sama dia, biar itu mau berlaku baik sama kita. Yang ada dalam pikiran tak negatif, mau senang kasih begini pasti ini, karena begitu memang ini. Bagaimana cara itu supaya kita jatuhkan itu orang, bahkan membunuh. Bayangkan saja ini Herodias. Karena yang paling mendominan dalam hatinya dan pikirnya adalah dendam. Ya. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Jadi bagaimana apa yang harus kita perbuat? Ya. Ingat adik-adik dalam kitab Yakobus 4 pasal 4 ayat 17, orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya ia berdosa. Nah, saat ini kita pelajari dendam itu tidak bagus. Kakak Vina tanyakan ya, dendam itu tidak bagus. Dan dendam itu tidak diakan oleh Tuhan. Ya. Kita mengampuni. Ya. Urusannya itu kalau dia berbuat jahat sama kita, itu urusannya dengan Tuhan. Ya. Tetapi yang dituntut dari kita mengampuni, kita memaafkan. Ya. Karena kita ini adalah anak Tuhan, berbeda dengan yang lain. Toh ketika teman kita melakukan kejahatan pada kita, jangan kita ikuti. Ya. Kita harus menjadi terang buat dia. Ada teman kita yang dendam sama orang lain, kita harus tanya. Ya. Disinilah fungsi kita sebagai anak-anak remaja yang takut akan Tuhan. Ya. Ibadah bukan cuma formalitas ya adik-adik, tetapi bagaimana juga kita mengasihi sesama kita. Ya. Adik-adik, saya mau pesankan kepada adik-adik pada saat ini sebagai anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, bahwa dendam itu tidak bagus. Ya. Dendam itu tidak baik. Ya. Lakukanlah yang baik dalam hidupmu. Ya. Berbeda dengan yang lain, jadilah terang, jadilah saksi Kristus. Ya. Pertama, hal-hal yang kecil, memaafkan, mengampuni, ya, mengasihi. Ya. Ingatkan kasih Tuhan, perintah Tuhan. Kasih untuk Tuhan, dan yang kedua kasih kepada sesama. Kasihi sesamamu bagaimana engkau mengasihi dirimu. Ya. Jadi jangan cuman ibadah tetapi kita dendam sama orang lain. Tidak ada artinya. Nah, Tuhan tuntut bagaimana kita
hubungan relasi kita dengan Tuhan baik dan relasi dengan sesama kita juga baik. Itu yang kita ambil pada hari ini. Jadi ingat adik-adik remaja yang sama dikasih dalam Tuhan, jangan pernah dendam kepada siapapun. Bagaimanapun orang lain memperlakukan adik-adik, ya, baik kalau itu tidak baik, ya, enggak usah mi adik-adik. Enggak baik ini enggak. Mau dendam enggak. Kasihi, ampuni, maafkan, ya. Justru kasih lihat kau berbuat jahat sama saya karena saya sebagai anak Tuhan dan mendengarkan bahwa ketika kita tahu berbuat baik dan tidak melakukan itu berdosa, saya harus kasih lihat yang baiknya untuk kau. Orang lain lihat dari situ. Oke? Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman yang Kakak Vina boleh sampaikan pada hari ini. Ingat, kita tidak boleh dendam dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kasihilah musuhmu. Ya, untuk meresponi firman kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian, kasih itu murah hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, sekarang kita akan membawakan persembahan kita. Untuk itu, firman Tuhan mengucapkan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk sambil membawakan persembahan, mari kita mengangkat pujian Bila Topan Keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk doa persembahan dan doa syafaat kepada Kakak Vina dipersilakan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan kiranya memampukan kami, menopang kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami sebagai anak-anak remaja senantiasa memperlihatkan sikap dan tingkah laku kami sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memperlakukan sesama kami dengan cara kami memperlakukan diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan dalam mengampuni sesama kami, mampukan kami Tuhan dalam memaafkan mereka. Ya Tuhan, kuatkan setiap iman percaya adik-adik remaja dalam menjalani kehidupan ini, biarlah mereka senantiasa hidup dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan mereka pegang bahwa kita sebagai anak-anak remaja harus berbeda dengan dunia ini. Kita dituntut untuk memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap anak-anak remaja dalam pendidikan mereka. Mari Engkau Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat, tetap setia dalam mengejar cita-cita mereka Tuhan. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka boleh meraih segala impian, cita-cita dan harapan mereka. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Karena begitu besar kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan adik-adik remaja yang sepanjang minggu ini boleh berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dalam menjalani setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap orang tua dari adik-adik remaja dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati, mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mama papa atau opa dan oma atau siapapun yang mendampingi adik-adik remaja. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidup mereka menurut tangan kuasa Tuhan. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya Tuhan. Dan mari Tuhan selalu mendengarkan setiap doa, setiap seruan dan harapan dari orang tua kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kami juga berdoa buat segenap orang tua atau adik-adik remaja yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau hadir menjamah tubuh mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Kami percaya dan kami mengimani bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Seperti lalu-lalu Tuhan melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami, adik-adik remaja, orang tua kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu dalam segala kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, atau masih ada yang studi pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka tetap setia, tetap kuat, sehat dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini dan berkati yang masih ada pada diri kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kehidupan kami ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan senantiasa bersama dengan kami, menopang kami dalam melewati kehidupan ini. Mungkin kekhawatiran itu ada, kecemasan itu ada, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan terus melindungi kami dalam menjalani kehidupan ini di masa-masa pandemi. Dan Tuhan juga akan terus memberkati pemerintah, biarlah mereka terus mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami datang bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah Tuhan yang selalu mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik remaja, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian Tuhan menetapkan. Mari bersukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini bersama Bu Guru Linda dan Bu Guru Vina. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.